warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Iva Nurjana, Anissa Eka Pratiwi, Hadir, Bu. Marida Krisna, Hadir. Naila Tuliska Amalia, Hadir, Bu. baik, hadir semua ya. Nah di sini Ibu akan membahas tentang apa itu bilangan bulat. Tidak tahu, Bu. Lupa. Sebelum kita ke materi bilangan bulat, kita akan membahas tentang tujuan pembelajarannya, modul pembelajarannya, dan teknik penilaiannya. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menyebutkan dan menuliskan bilangan bulat sesuai dengan materi yang diberikan. Yang kedua, peserta didik dapat membandingkan bilangan bulat sesuai dengan materi yang diberikan. Dan peserta didik dapat melakukan operasi aritmetika, yakni penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Dan yang terakhir, peserta didik dapat melakukan operasi aritmetika, perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Nah, untuk modul pembelajarannya di sini menggunakan konteks teaching learning. Dan untuk teknik penilaiannya yaitu observasi terhadap aktivitas kelompok, tanggapan terhadap presentasi, dan hasil latihan soal. Nah, ada yang tahu bilangan bulat itu apa? Tidak tahu, Bu. Nah, bilangan bulat itu adalah bilangan yang dapat dituliskan tanpa komponen desimal atau pecahan. Contohnya 21, 4, 0, min 3, min 67, dan min 2024. Sedangkan 9,75 dan angka 5 ini bukan termasuk bilangan bulat. Nah, di sini bilangan bulat itu ada dua, bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, di sini Ibu ada alat peraga bilangan bulat. Nah, yang di sebelah, di sini kan di tengah-tengah ada angka 0. Nah, di sebelah kanan angka 0 itu termasuk bilangan bulat positif. Yang di sebelah kiri angka 0 itu disebut bilangan bulat negatif. Nah, bilangan bulat positif itu apa? Bilangan bulat positif itu bernilai positif yang biasanya berada di sebelah kanan dari angka 0 di garis bilangan. Nah, contohnya di sini 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu termasuk bilangan bulat positif. Nah, untuk bilangan bulat negatif itu sendiri yaitu jenis bilangan bulat yang bernilai negatif. Contohnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Nah, biasanya bilangan bulat negatif itu ditandai dengan tanda minus di depan angka. Baik, untuk bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif, apakah sudah paham? Paham, Bu. Baik, selanjutnya membandingkan bilangan bulat. Yang pertama, jika bilangan positif banding bilangan positif, langsung lihat nilai bilangannya. Makin besar bilangannya, makin besar pula nilainya. Nah, contohnya di sini. Nah, contohnya di sini ada angka 7 banding angka 8. Nah, yang pertama itu langsung lihat nilai bilangannya, makin besar bilangannya, makin besar pula nilainya. Nah, di sini kan angka 7, nah di sini angka 8, maka yang paling besar itu angka 8. Betul sekali. Nah, yang kedua, jika angka 0 banding bilangan positif, angka 0 selalu kurang dari bilangan positif. Contohnya 0 banding angka 6. Nah, di sini angka 0, di sini angka 6. Maka yang paling besar itu
hasilnya akan lebih besar daripada negatif 5. Yang keempat, jika bilangan positif banding bilangan negatif, bilangan positif selalu lebih dari bilangan negatif. Contohnya, positif 10 banding negatif 7, maka yang lebih besar adalah positif 10. Dan yang terakhir, jika bilangan negatif banding bilangan negatif, langsung lihat nilai bilangannya, makin besar bilangannya makin kecil nilainya. Contohnya negatif 7 banding negatif 8. Makin besar nilai, makin besar bilangannya, makin kecil nilainya, maka yang paling besar adalah negatif 7. Karena makin besar nilainya, maka makin kecil. Makin besar bilangannya, makin kecil nilainya. Nah, di sini ada operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama ada operasi penjumlahan. Dalam menjumlahkan dua bilangan bulat atau lebih, itu ada dua ketentuan. Yang pertama, jika kedua bilangan bertanda sama, yakni sama-sama positif atau sama-sama negatif, hasilnya menggunakan tanda yang sama dengan kedua bilangan bulat yang ditambahkan. Contohnya, contohnya 5 tambah 6. Hasilnya, nah di sini kan sama-sama positif, maka hasilnya langsung ditambahkan saja, maka hasilnya 11. Untuk contoh yang kedua, negatif 7 ditambah negatif 2. Karena di sini sama-sama negatif, maka hasilnya juga akan positif. Maka hasilnya negatif 9. Nah, untuk yang ketentuan yang kedua, jika kedua bilangan bertanda berlawanan, yakni salah satu positif dan yang lainnya negatif, kurangi bilangan yang bernilai lebih besar dengan bernilai lebih kecil tanpa memperhatikan tanda. Kemudian hasilnya menggunakan tanda sesuai bilangan yang bernilai lebih besar. Contohnya 8 ditambah 3. Nah, di situ kurangi bilangan yang bernilai lebih besar dengan bernilai lebih kecil. Jadi 8 dikurangi 3 itu adalah 5. Lalu kemudian hasilnya menggunakan tanda sesuai bilangan yang lebih besar. Nah, karena di sini angka yang lebih besar itu adalah angka 8. Nah, di sini adalah positif, maka hasilnya juga akan positif. Nah, untuk contoh yang kedua, negatif 19 ditambah 7 sama dengan, pertama kurangi dulu 19 dikurangi 7 sama dengan 12. Lalu kita lihat angka yang lebih besar itu bertanda apa? Nah, di sini kan tandanya negatif, jadi hasilnya juga akan Nah, yang kedua operasi pengurangan. Operasi pengurangan adalah kebalikan dari operasi penjumlahan. Nah, caranya juga sama dengan operasi penjumlahan tadi. Bilangan bulat dikurangi dengan suatu bilangan bisa lebih kecil atau lebih besar. Untuk setiap bilangan bulat A dan B, maka berlaku A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif. Contohnya 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Contoh yang kedua, 16 ditambah 9. Pertama kurangi dulu
Lalu lihat angka yang lebih besar. Di sini kan bertanda positif, jadi hasilnya juga akan positif. Nah, untuk yang ketiga, operasi perkalian. Hasil perkalian antara dua bilangan bulat atau lebih harus mengikuti ketentuan. Yang pertama, perkalian antar bilangan bulat positif. Jika sama-sama positif, maka hasilnya juga akan positif. Contohnya di sini 2 dikali 3 kan di sini sama-sama positif. Jadi hasilnya juga akan positif. Nah, yang kedua, perkalian antar bilangan bulat negatif, sama-sama negatif, maka hasilnya juga akan positif. Di sini contohnya negatif 2 dikali negatif 3 kan sama-sama negatif, jadi hasilnya positif. Untuk yang ketiga, perkalian antara bilangan bulat positif dan negatif, maka hasilnya akan negatif. Contohnya negatif 2 dikali positif 3 sama dengan negatif 6. Nah, untuk yang terakhir, operasi pembagian. Sama seperti perkalian, hasil pembagian antara dua bilangan bulat atau lebih harus mengikuti ketentuan. Yang pertama, pembagian antar bilangan bulat positif menghasilkan bilangan bulat positif. Bilangan positif. Contohnya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Untuk ketentuan yang kedua, pembagian antar bilangan bulat negatif menghasilkan bilangan positif. Contohnya negatif 6 dibagi negatif 2 sama dengan 3. Nah, untuk yang ketiga, pembagian antara bilangan bulat positif dan negatif menghasilkan bilangan negatif. Contohnya positif 6 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 3. Nah, di sini Ibu ada media pembelajaran berupa alat peraga bilangan bulat. Nah, yang di atas ini namanya garis bilangan untuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk yang lingkaran ini untuk operasi perkalian dan pembagian. Nah, di sini ada contohnya. Negatif 2 ditambah 3. Nah, di sini kan negatif 2. Di sini negatif 2 ditambah 3. Jadi ini kan positif. Jadi kita melangkah ke kanan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Maka hasilnya adalah positif 1. Nah, untuk contoh yang kedua, 3 dikurangi negatif 2. Nah, karena di sini negatif ketemu negatif jadi positif. Jadi 3 ditambah 2 sama dengan 5. Untuk yang contoh yang ketiga, negatif 5 dikali negatif 2. Nah, di sini ini kan sama-sama negatif. Negatif ketemu negatif itu hasilnya akan positif. Negatif 5 dikali negatif 2 sama dengan 10. Nah, untuk contoh yang terakhir, 6 dibagi negatif 3. Positif ketemu negatif, hasilnya akan negatif. 6 dibagi negatif 3 sama dengan berapa? Negatif 2. Baik. Materi untuk hari ini sudah selesai. Nah, di sini Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, kelompok 1 ada Iva Berjana dan Anissa Eka Pratiwi, dan yang kedua Nela Rizka Amalia dan Lidati Krishna. Nah, di sini Ibu akan membagi LKPD-nya, dan Ibu akan menjelaskan cara mengerjakan LKPD-nya. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nah, untuk pengerjaannya yang pertama, istilah nama pada LKPD yang telah dibandingkan. Nah, yang ini satuan pendidikan, nama, kelas, dan nomor absen. Nah, yang kedua, perhatikan setiap perintah pada LKPD dengan cermat
ketiga, bertanyalah pada guru jika ada hal dalam LKPD yang tidak dipahami, dan yang keempat, kerjakan LKPD dengan teliti dan sungguh-sungguh. Nah, jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan kepada saya ya. Ibu akan membagikan LKPD. Nah, setelah mengerjakan nanti presentasikan hasil kerjanya masing-masing sesuai kelompoknya. Yang pertama kelompok 1 terlebih dahulu dan yang kedua kelompok 2. Silakan dikerjakan, dikasih waktunya 10 menit untuk mengerjakan. Apakah sudah selesai semua? Sudah, Bu. Baik, untuk kelompok 1 Bisa maju. bisa maju mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini ada soal tentukan hasil operasi hitung perkalian dan pembagian di bawah ini. Soal yang pertama yaitu 6 dikali 4 dibagi min 2. Dan soal yang kedua yaitu 90 dibagi min 3 dikali 4. Nah, yang pertama yaitu 6 dikali 4 dibagi min 2. Di sini ada operasi perkalian dan pembagian. Nah, 6 dikali 4 itu hasilnya 24. Kemudian 24 dibagi 3 itu hasilnya min 12. Terus soal yang kedua yaitu 90 dibagi min 3 dikali 4. Karena di sini ada angka yang di dalam kurung, maka didahulukan. Min 3 dikali 4 sama dengan min 12. 90 dibagi min 12 yaitu hasilnya min 7,5. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah untuk kelompok 2 jawabannya juga sama seperti ini? Sama. Baik, silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil kerjanya.
bilangan bulat positif. Dan min 459 itu termasuk bilangan bulat apa? Itu bilangan bulat negatif. Baik, sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah untuk kelompok 1 jawabannya juga sama seperti ini? Sama, Bu. Baik, saya berikan apresiasi untuk kedua kelompok ini. Baik, yang terakhir Ibu. Jadi untuk kesimpulan materi hari ini, bilangan bulat itu adalah bilangan yang dapat dituliskan tanpa komponen desimal atau pecahan. Nah, untuk bilangan bulat itu sendiri ada dua, bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, bilangan bulat positif itu berada di sebelah kanan angka 0 dan bilangan bulat negatif itu berada di sebelah kiri angka 0. Biasanya bilangan bulat negatif itu diberi tanda minus. Nah, untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan membahas tentang faktor dan faktorisasi prima bilangan bulat. Nah, sebelum kegiatan hari ini ditutup, apakah ada pertanyaan atau masih belum paham tentang materi bilangan bulat ini? Sudah paham. Baik. Baik, Ibu akan kegiatan ini ditutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.